Bukan suatu kebetulan karena pada sore hari ini saya dipercaya oleh gembala kita yaitu Bapak Sudono. Beliau mempercayakan saya kemarin, tepatnya pada siang hari kemarin waktu di lingkungan gereja ini saya bercakap-cakap dengan Pak Dono, lalu Pak Dono memberikan perintah bagi saya untuk pada sore hari ini saya yang harus menyampaikan firman. Terima kasih kami ucapkan, merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya ketika untuk yang kesekian kalinya saya diberikan waktu sepenuhnya untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu ada beberapa hal mengenai khotbah atau pembelajaran firman. Saya di sini mau menggarisbawahi atau memberikan tema tentang kita yang harus semakin kuat, harus semakin menunjukkan keseriusan dalam mengikut Yesus, yaitu saya kasih tema belajar melakukan ketaatan. Jadi tema pada sore hari ini bisa digarisbawahi mengenai peringatan supaya kita jangan murtad, kita jangan suka menyeleweng dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh murtad atau tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan kita selagi masih di dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu suatu tema yang mungkin sering-sering kita dengarkan selama ini. Nah, suatu ketaatan bagi kita orang-orang yang percaya merupakan sesuatu yang wajib, sesuatu yang lakukan. Nah, tentu ada alasannya saudara-saudara. Tentu banyak sekali alasannya. Bagaimana kita dituntut atau diharuskan oleh ajaran-ajaran firman Tuhan tentang ketaatan, yaitu suatu hal yang terpenting bagi orang-orang percaya. Salah satunya adalah kita yang melakukan ketaatan, taat atau percaya yang sungguh-sungguh merupakan pertumbuhan rohani bagi kita. Nah, kita tahu bahwa suatu penyelewengan, suatu tindak yang kontras dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan merupakan suatu tindak kemunduran iman atau kemerosotan iman, saudara-saudara. Jadi kita tidak ingin bahkan kita tidak mau iman kita menjadi loyo, menjadi merosot ketika bertahun-tahun mengikut Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Kita tidak tahu pertumbuhan kita semakin loyo, pertumbuhan kita gedegrek, nggak ada sesuatu yang baru dari kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua yang ingin saya garis bawahi yaitu menjadi penghalang berkat, memperlambat curahan berkat yang dari Tuhan, yang dikarenakan ketidakketaatan kita, penyelewangan kita oleh ajaran Tuhan. Jangan sampai seperti itu, saudara-saudara. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kedewasaan iman kita. Nah, suatu ketaatan bisa kita artikan bahwa kita semakin dewasa dalam percaya terhadap Tuhan Yesus. Di dalam rasa percaya tersebut, jangan sampai ketika berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun kita semakin cengeng oleh keadaan, kita semakin loyo oleh duniawi kita. Kedewasaan kita dituntut untuk semakin
semakin luar biasa bersama Tuhan. Yang percaya katakan terima kasih. Nah, dari tema yang saya sampaikan pada sore hari ini, ingin saya bacakan dari Ibrani 5 ayat 8 yang mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kemudian Filipi 2 ayat 8 yang mengatakan, Filipi 2 ayat 8 yang mengatakan, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa saudara-saudara. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri merupakan anak Allah atau anak Bapa yang di surga, yang telah diperintahkan dilahirkan ke dunia ini sewujud serupa dengan kita, yang beliau sendiri bisa kita jumpai, bisa kita menurut Alkitab ini bisa seperti manusia pada umumnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri yang sedianya adalah anak Bapa, anak Allah yang di surga sana, pun juga selalu melakukan ketaatan, selalu melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Bapa di surga perintahkan terhadapnya. Luar biasa saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan Allah sendiri rela atau setuju bersakit-sakitan demi ajaran-ajaran firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya bahwa kita sendiri tidak ada alasan, walaupun mungkin kacang hijau kita lagi bule, kacang hijau lagi dipangan ular misalnya, itu bukan suatu alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Kesulitan ekonomi misalnya, itu bukan suatu alasan. Saudara yang terkasih, suatu pelajaran yang sangat berharga pada sore hari ini melalui tema yang saya sampaikan, bahwa kita dituntut, kita diharuskan untuk selalu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya tersebut tadi. Dan saya tekankan sekali lagi, tidak ada alasan sedikit pun untuk kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, untuk selalu menjaga ketaatan kita, bahkan memberikan yang lebih melalui ketaatan-ketaatan kita hanya kepada Allah Bapa yang di surga. Dan juga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat ayat-ayat tersebut tadi telah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi saya. Yaitu apa, saudara-saudara? Suatu keteladanan. Suatu keteladanan yang patut kita contoh, saudara-saudara. Suatu keteladanan atau ketaatan yang sangat luar biasa yang telah dipegang teguh oleh Tuhan Yesus sewaktu beliau berada di dunia. Selalu ketika atau sewaktu Tuhan Yesus mengalami penderitaan, mengalami kesulitan seperti layaknya kita. Tapi apa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tuhan Yesus selalu setia. Tuhan Yesus selalu solid dengan apa yang Bapa di surga ajarkan. Nah, kenapa saya tadi mengatakan suatu yang luar biasa, yaitu teladan tadi. Kata keteladanan tadi merupakan suatu hal yang luar biasa, yang harus dan selalu kita contoh dan jadikan pegangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya saya akan bacakan Filipi 2 ayat 9 sampai 11 yang mengatakan,
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 mengatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini digarisbawahi firman Tuhan yang patut dibawahi, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari satu persatu ayat tersebut tadi jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah merupakan buah karunia dari Allah Bapa yang di surga bagi kita, saudara-saudara. Nah, tentu kita tahu, saudara, bahwa nama di atas nama bagi kita orang-orang yang percaya itu siapa? Nah, betul, Tuhan Yesus Kristus. Jadi nama Tuhan Yesus itu bukan suatu nama yang sembarangan, saudara-saudara. Bukan suatu nama yang sembarangan. Kita tidak boleh menyebut dengan sembarangan, boleh diartikan seperti itu, saudara-saudara. Jadi nama Tuhan Yesus merupakan suatu karunia yang dari Bapa untuk kita semua yang percaya. Yang percaya katakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa di sini nama Tuhan Yesus Kristus selalu ditinggikan menjadi nama yang sangat agung bagi kita? Nah, sesuai dengan tema pada sore hari ini, saya ingin melihat dari sisi keteladanan, ketaatannya. Kita tahu bahwa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus merupakan anak Allah. Tapi kenapa beliau dengan segala dengan segala pencobaannya masih sangat amat taat dengan Tuhan, masih teramat taat dengan Tuhan. Nah, dari situ saya melihat bahwa dari situlah maka nama Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang sakral bagi saya dan tentu bagi saudara semua sekalian. Nama Tuhan Yesus menjadi sakral, menjadi luar biasa bagi saya dan mampu menolong segala kelemahan-kelemahan, mampu menolong segala kesulitan yang sering-sering kita rasakan, sering-sering kita derita. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus adalah sosok atau ketaatannya yang luar biasa kepada Allah Bapa yang di surga. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus merupakan tonggak sejarah, merupakan kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Karena apa, saudara? Tuhan Yesus merupakan contoh yang sangat-sangat luar biasa mengenai ketaatannya, mengenai apapun yang dilakukannya, maka mereka merupakan kunci dari kekuatan yang dari Allah. Kunci dari kekuatan bagi orang percaya untuk beroleh sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang berkelimpahan yang dari Allah, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita boleh flashback dari isi Alkitab, menengok ke belakang dari perjanjian mengenai tokoh Abraham yang selalu berusaha taat dengan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Bapak ajarkan. Beliau rela mempersembahkan anak satu-satunya yang bernama Ishak, yang seperti kita ketahui menjadi
suatu persembahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa kita bayangkan bahwa anak semata wayang atau anak satu-satunya dijaluk karo sing gawe urip. Nah, kira-kira seperti apa rasanya? Anak satu-satunya diminta buat persembahan. Tentu sangat berat. Bisa kita bayangkan, tentu sangat berat Abraham merasakan. Nek kor mikirke donya ngono mestine ya eman-eman, raweh. Tapi di dalam perjanjian lama tadi Abraham yang belajar untuk tetap setia, merelakan anak satu-satunya sebagai persembahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya melihat bahwa Abraham tersebut diuji seberapa berat, seberapa bobot ketaatan tersebut untuk mengikut sebagai anak Allah. Abraham diuji, dijaluk anaknya kira-kira oleh apa ora. Nah, ternyata saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di sini Abraham setuju atau mampu merelakan anaknya sebagai persembahan. Nah, luar biasa Tuhan. Luar biasa sikap Abraham ini. Dan saya ingin bacakan Kejadian 22, 16 sampai 18 yang mengatakan, dari Kejadian 22 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah membuat demikian, karena engkau telah membuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah aku bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Sangat luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ketika Abraham di sini dengan penuh kerelaan hatinya mau menyerahkan anaknya yang tunggal, maka Tuhan maka Allah Bapa yang di surga memberikan segalanya bagi Abraham. Bahkan keturunan-keturunannya akan menjadi orang-orang yang hebat di muka bumi ini. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kenapa pada sore hari ini saya ingin memberikan tema yang demikian, yaitu mengenai ketaatan yang benar-benar yang harus kita lakukan, ketaatan yang sungguh-sungguh ketika mengikut Tuhan Yesus. Saya ingin kita diberkati, semakin diberkati oleh Tuhan. Saya ingin melihat bahwa pertumbuhan iman kita bukannya semakin loyo, tapi harus semakin semangat. Yang percaya katakan. Selain itu juga kedewasaan iman kita. Kita tidak boleh cengeng dengan keadaan. Kita tidak boleh menggerutu dengan suasana yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak boleh sedikit-sedikit merengek oleh keadaan. Kita tidak boleh berputus asa oleh sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin beri kesaksian pada sore hari ini sedikit mengenai apa yang terjadi dalam keluarga akhir-akhir ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti biasa pada pertengahan bulan merupakan suatu kewajiban atas keuangan kami untuk mengangsur bank, untuk membereskan cicilan bank. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak mau berspekulasi tentang hal ini, karena saya
juga dalam bergereja sekarang ini keadaan gereja sedang membangun. Tanpa berpikir panjang, bukannya ini pamer nggih. Bukannya saya pamer tentang persembahan, bukan. Di sini saya ingin melihatnya bahwa persembahan merupakan suatu keharusan yang pertama. Yang kedua, pendewasaan iman, yaitu tadi. Nah, saya tidak mau spekulasi, saya ulangi lagi. Ngoleh aku siswe gak iso ngangsur bank, bukan. Wes, aku nek niat persembahan ya persembahan. Cara mikir sesuk iso ngangsur bank mbok ora arti. Hal itu saya lakukan, saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Walaupun mungkin tidak banyak bagi saudara-saudara. Nek misalnya tinggu bayar tukang niku kuriso nggih bayar tukang siji loro. Saya akui hal itu. Paling kuriso nggih bayar tukang siji loro. Tapi saya yakin sesuatu yang sedikit ini akan sangat bermanfaat bagi gereja saya. Bagi kekuatan iman saya, bagi pertumbuhan iman saya, saudara-saudara. Nah, lalu saya ngomong kepada istri saya, "Mamu, aku pe persembahan ucapan syukur iki ana duit sithik. Duit tenan duwe, sisuke bayar bank piye? Ora apa-apa engko ora ya ana." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu pada minggu kemarin saya bertekad untuk memberikan sesuatu bagi gereja yang sedang membangun, saudara-saudara. Saya sisihkan uang saya selama ini untuk persembahan hari itu. Wes, tanpa berpikir panjang, bleng, saya persembahkan. Nah, kemudian saya ingat, wah iya, maane dongenane ya rasan-rasan mesin cuci, saudara-saudara. Uang saya waktu itu pun tinggal 1 juta kurang kita tinggal 1 juta kurang. Waktu itu minggu kemarin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa berpikir panjang saya memberikan sesuatu bagi gereja saya, karena saya melihat gereja saat ini sangat membutuhkannya. Pun sangat jadi begini, gereja ini kan suatu ladang apa ya namanya, ladang amal bagi saya, menurut saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gereja merupakan tempat atau rumah Tuhan yang menjadi ladang amal bagi saya. Terus kapan lagi? Karena saya saat ini masih diberikan hidup, masih diberikan kesempatan. Kapan lagi? Tidak tahu besok akan terjadi seperti apa, tidak tahu, saudara. Apakah masih bisa seperti ini? Apakah mungkin lebih baik? Saya pun tidak tahu keadaan saya sendiri. Jadi saya tidak mau menyia-nyiakan selagi ada kesempatan. Toh bagi saya sendiri, keuangan saya sendiri, keadaan keuangan keluarga saya selama ini semakin diberkati oleh Tuhan. Saya akui itu, semakin diberkati oleh Tuhan. Enggak tahu karena kenapa, tapi saya selalu percaya bahwa hal tersebut bukan suatu kebetulan, tapi merupakan rencana Tuhan. Saya imani itu, semua merupakan rencana Tuhan. Maka saat ini ketika gereja sedang membangun, saya harus memberikan sesuatu bagi gereja. Bukannya jemaat atau saya menaruh harapan banyak atas gereja, bukan seperti itu. Tapi dalam pikiran saya, dalam mindset saya merupakan apa yang harus saya berikan bagi gereja. Bukan gereja yang memberikan sesuatu bagi saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dilalah, bukan delalah, ini merupakan rencana Tuhan. Hari ini tanpa sepengetahuan istri saya, tanpa sesuatu yang terencana secara detail, puji Tuhan, saya mampu membelikan mesin cuci bagi istri tercinta saya. Puji Tuhan itu. Memang bukan mesin cuci yang mahal, saudara-saudara. Tapi kisaran 1,5 juta itu sangat luar biasa, jumlah uang yang luar biasa bagi saya. Itu yang saya syukuri saat ini, merupakan rencana Tuhan yang sangat luar biasa bagi saya. Dari minggu kemarin yang keadaan keuangan semakin menipis,
hari ini saya membelikan mesin cuci bagi istri tercinta saya. Itu sesuatu yang ingin saya syukuri, sesuatu yang sangat luar biasa yang telah terjadi bagi keluarga saya, saudara-saudara. Nah, kenapa saya sering berpikiran itu bukan suatu yang ujuk-ujuk atau delalah, dan saya semakin yakin semua karena rencana Tuhan, karena saya sendiri telah sedikit banyak mengalami apa yang menjadi curahan berkat yang dari Tuhan. Mari melalui kesaksian yang saya berikan tadi, saya berharap banyak mudah-mudahan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan yang pada sore hari ini telah bersekutu, bersatu, berkumpul bersama semua pada tempat ini. Kami sangat rindu bahwa Tuhan semua, saudara-saudara semua pun akan mengalami yang saya rasakan selama ini, sekarang ini. Saudara-saudara semua akan semakin diberkati oleh Tuhan melalui apapun caranya oleh Tuhan, melalui bagaimana bentuk Tuhan memberikan berkat-berkat yang semakin melimpah bagi saudara yang terkasih semua. Yang percaya katakan, mari kita berdoa.